Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya, amin. Pemirsa Sultan TV dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik dan dalam selalu keadaan sehat walafiat, dan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih tetap dalam kajian kitab Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Telah hadir narasumber kita, yakni Kyai Hamdan Suhaimi selaku Ketua Rijalul Ansor Provinsi Banten, dan sekaligus beliau ini Sekretaris Komisi Hubungan Antar Umat Beragama MUI Provinsi Banten. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kiai kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengenai tentang masalah kajian kitab Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ya Kiai. Iya. Dalam kesempatan kali ini kita mengangkat tema yaitu mengenalkan tauhid kepada generasi milenial. Langkah apa yang harus dikenalkan kepada kaum milenial untuk mengenal Tuhannya, Kiai? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama tariqan sawiyan wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-ma'bud bi qawanin syariah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-maqsus bi 'azami syarah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Baik, masalah bagaimana kita mengenalkan ilmu tauhid kepada generasi muda milenial berkaca kepada kondisi dan situasi zaman yang serba cepat, informasinya begitu cepat. Karena memang kita sudah memasuki era digital, era ditandai oleh perkembangan dari 40.0 dan hingga sekarang 5.0. Ini artinya semakin tantangan semakin banyak sekali. Ketika mengaca kondisi situasi generasi muda sekarang, banyak kita dapati minim sekali paham atas Tuhannya. Kalau ditanya siapa Tuhannya, kalaupun dijawab pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sejauh mana memahami Tuhannya itu sendiri, ini yang perlu kita bahas hari ini. Nah, jadi kita mengenalkan ilmu tauhid kepada generasi milenial ini bukan hanya kepada para alim ulama saja, tetapi orang yang ngerti tentang agama, yang ngerti tentang ilmu tauhid pun harus memiliki kesadaran untuk mengenalkan itu kepada generasi muda. Saya merasa khawatir generasi muda ini sangat-sangat rentan untuk tidak mengenali Tuhannya. Kekhawatiran ini secara faktual memang ada. Ketika ditanya siapa itu Allah, mereka jawab dengan lugas tidak tahu. Padahal dia adalah anak seorang muslim, lahir dari orang tua muslim. Ketika ditanya pendidikannya apa, pendidikannya di sekolah-sekolah. Kalau pesantren mah mungkin tahu, karena belajar kitab kuning, belajar tentang rukun-rukunan. Kalau dalam bahasa Banten itu rukun-rukunan, pasti tahu.
Tapi kan banyaknya yang belajar di umum ini yang kita soroti, yang masuk generasi milenial hari ini. Nah, oleh karena itu, langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah kita-kita yang tahu ini harus menjelaskan kepada generasi-generasi ini. Apakah itu saudara kita, apakah itu anak didik kita, apakah itu teman-teman kita. Jangan sampai kita menyimpan pengetahuan kita tentang tauhid tentunya. Kita harus sampaikan. Karena apa? Menyimpan ilmu itu dilaknat oleh Allah. La'anallahu ala kitmanil ilmi. Nah, ini kita harus ke sana pijakannya. Jangan sampai kita berdiam diri ketika generasi milenial hari ini kurang memahami tauhid. Bisa jadi kita memberikan pandangan secara bertahap. Tidak harus semuanya disampaikan. Nah, bertahap. Mengenalkan sifat-sifat Allah yang wajib ada berapa, sifat-sifat mustahil bagi Allah berapa, sifat-sifat jaiz bagi Allah berapa. Ketika sudah mengenalkan sifat-sifat itu, maka sedikitnya kita mengenalkan secara dasar. Boleh kita merujuk pada kitab Tijan Daruri, boleh kita merujuk pada kitab Fathul Majid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu rujukan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menjelaskan itu kepada generasi muda dengan sederhana, dengan bahasa sederhana. Contoh, mengenalkan sifat wujud, sifat wajib bagi Allah seperti wujud. Wujud itu artinya apa? Ada. Kita kenalkan ke generasi muda, kamu hidup di dunia ini, merasa ada enggak? Ada. Dari mana kamu ada? Sebelumnya ada itu didahului apa? Nah, secara logis kita kenalkan sebelum lebih lanjut kepada petunjuk nakli. Karena mempelajari ilmu tauhid itu harus dengan dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli, apa-apa yang kita lihat di alam semesta raya ini menjadi objek daripada alasan dan argumentasi atau hujah untuk mengenalkan Allah sebagai Tuhan kita, Tuhan mereka, Tuhan seru sekalian alam. Begitupun dengan dalil nakli. Dalil nakli juga harus disampaikan. Seperti halnya begini, Allah itu Esa, Allah itu Ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita juga harus mengenalkan dengan dalil naklinya, wa ilahukum ilahu wahid. Itu. Beberapa dalil-dalil nakli ini penting disampaikan kepada mereka dengan bahasa yang sederhana. Kalau misalkan Tuhan ini banyak, lalu bagaimana kondisi alam? Ketika daerah yang satu meminta untuk hujan, daerah yang kedua minta kering, yang lain minta berawan. Ketika adanya banyak sekali Tuhan, maka alam terjadi chaos, terjadi kekacauan. Dengan gambaran secara logis itu masuk dalam kategori dalil akli. Jadi kita menjelaskan kepada generasi muda dengan penjelasan-penjelasan sangat sederhana. Penjelasannya sederhana. Harus begitu, sangat sederhana. Jangan terlebih dahulu berbelit-belit dan menjelaskan dengan secara detail hujah-hujah ataupun dalil-dalilnya. Apalagi dalil nakli, begitu banyaknya. Karena Al-Quran itu adalah dilalah as-subuti. Di samping dilalah dzanni. Dilalah subuti menjelaskan dalil-dalil tentang keesaan Allah, tentang eksistensi Allah. Seperti itu. Ya, terima kasih Kiai. Terus manfaat Kiai, manfaat mengetahui ilmu tauhid bagi kaum milenial itu Kiai. Ya. Gimana pandangan Kiai? Ya, banyak sekali manfaatnya tentunya. Karena apa? Bagaimana dia beragama
kalau tidak mengenali Tuhannya? Bagaimana dia beribadah kalau yang disembahnya tidak mengenali? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sementara hidup itu adalah tujuan hidup itu adalah ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari redaksi ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tujuan hidup kita itu adalah beribadah. Ketika beribadah itu ada yang disembah, lalu mengenalkan siapa yang disembah, itu merupakan kewajiban kita, keniscayaan kita untuk mengenalkan mereka. Karena saya yakin generasi muda sekarang ini banyak yang secara mendalam ataupun lebih luas memahami tentang Tuhan itu sangat-sangat jauh sekali. Mereka hanya mengenal Tuhanku adalah Allah, cukup. Saya pikir begitu. Nah, maka dalam posisi di zaman era digital ini, kita harus banyak-banyak sekali memberikan pencerahan-pencerahan kepada mereka tentang ilmu tauhid ini. Betapa manfaatnya mempelajari ilmu tauhid ini. Mengapa manfaat? Karena yang disembah itu harus tahu, gitu loh. Yang disembah itu harus tahu, gitu. Nah, terus manfaatnya apa lagi? Manfaatnya apa lagi? Menumbuhkan keimanan, menguatkan keimanan kita, menguatkan keimanan mereka. Karena apa? Tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa arkanu bil arkan wa amalun bil arkan. Tasdiknya ini benar-benar sesuai dengan apa yang diketahui. Nah, kita yang memberitahu itu. Manfaatnya adalah untuk tasdiknya bagi generasi itu, generasi milenial ini. Tasdik itu meyakinkan, membenarkan dalam diri bahwa Tuhan itu adalah Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian iqrarun bilisan, mengikrarkan dengan ucapan bahwa saya mengenali Allah dan Allah adalah Tuhanku, Tuhan semua umat manusia, Tuhan semesta raya ini. Gitu. Wa amalun bil arkan, dan dilaksanakan dengan perbuatan, dengan tindakan. Seperti apa? Ya, bersyariat. Syariat itu adalah amalun bil arkan, dari posisi kita beriman. Dan generasi milenial itu harus ke sana arahnya. Sesuai dengan jalur keimanan, keimannya ditopang dengan pengetahuan ilmu tauhid. Jadi sangat penting dan manfaat sekali. Gitu. Oh iya, terima kasih Kiai. Ternyata banyak manfaatnya Kiai ya. Iya. Seperti saya kaum milenial untuk mengetahui tentang luas ilmu tauhid itu Kiai ya. Ini Kiai ada penanya ini, sejarah perkembangan ilmu tauhid dari masa ke masa Kiai. Iya. Gimana itu Kiai? Baik. Jadi gini, ilmu tauhid itu dikenal juga sebagai ilmu kalam. Ilmu tauhid juga disebut ilmu kalam. Cuman kalau ilmu tauhid lebih spesifik membahas tentang keesaan Allah, tentang ketuhanan Allah, tentang kenabian Muhammad Rasulullah. Tetapi kalau ilmu kalam lebih luas, cakupannya lebih luas. Kenapa? Dalam ilmu kalam akan menjelaskan tentang beberapa firqah dalam Islam, menjelaskan bagaimana mereka meyakini, bagaimana memahami Islamnya dengan perspektif yang berbeda-beda. Dalam tubuh Islam itu ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada Mujassimah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Semua firqah-firqah itu meyakini Allah itu satu dan Tuhan. Tetapi pada pelaksanaannya, pada paham selanjutnya berbeda dengan umumnya umat Islam yang mayoritas, yang semua berkumpul pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, perkembangan ilmu tauhid itu dimulai sejak abad 3 Hijriah.
Karena pada saat itu Mu'tazilah memporak-porandakan paham yang sudah berlaku sejak Nabi Muhammad masih hidup, sejak Khulafaur Rasyidin hingga awal masa tabi'in. Lalu kemudian di zaman tabi'in timbulnya firqah Mu'tazilah memporak-porandakan keyakinan umat Islam umumnya gitu. Dari sanalah mulai terbangun kesadaran dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menyusun sebuah kodifikasi namanya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ilmu tauhid ini mulai berkembang dan mulai lahir sejak abad ketiga Hijriah, dan itu merupakan sebuah bangunan ilmu karena berlaku pada rasionalitas memahami Tuhan, rasionalitas memahami alam. Dalam konteks itu maka menjadi sebuah bangunan ilmu. Itu pun karena memang Mu'tazilah sangat mengandalkan rasio. Sumber beragamanya, dalil beragamanya orang Mu'tazilah itu lebih mendahului ro'yu. Ro'yu itu akal. Ro'yu itu akal. Ro'yu, setelah ro'yu Al-Quran, setelah Al-Quran Al-Hadis. Jadi yang lebih didahulukan adalah ro'yu. Kalau menurut Mu'tazilah akal tidak mengatakan benar, maka Al-Quran bisa salah, hadis bisa salah. Ini bahaya sekali. Nah, mereka meyakini Allah Tuhannya, tetapi cara pandang dan cara pahamnya berbeda dengan umumnya umat Islam yang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, gara-gara filsafat Yunani, karena waktu itu di abad ketiga Hijriah mulai bermasukan infiltrasi filsafat di tubuh dunia Islam, di tubuh umat Islam, infiltrasi yang dibawa oleh orang-orang Iran, membawa filsafat dari Yunani, dari Athena Yunani, masuk ke jantung peradaban Islam di Damaskus. Karena Damaskus waktu itu adalah pusat dinasti Umayyah atau yang dibangun oleh Sultan Muawiyah atau Khalifah Muawiyah, sehingga infiltrasi filsafat ini merembes dan merubah tatanan agama yang dibuat, disusun oleh Kanjeng Nabi sebagai risalah Islam yang sempurna. Diporak-porandakan, dibongkar habis, didekonstruksi oleh ulama-ulama Mu'tazilah. Dalam hal ini adalah Wasil bin Atha. Wasil ini kenapa dikatakan sebagai pendiri Mu'tazilah? Karena dia adalah santrinya Syekh Hasan Basri yang hidup di era tabi'in, berarti di abad kedua Hijriah. Wasil bin Atha ini memprotes gurunya. Dalam hal keyakinan berbeda, murid kepada gurunya sangat berbeda. Ketika protes itu, maka Syekh Hasan Basri mengeluarkan fatwa mengusir Wasil bin Atha tidak lagi sebagai muridnya. I'tazil minni, i'tazil anni, i'tazil anni. Kata-kata i'tazil itu keluar kamu dari saya. Kata-kata i'tazil itulah kemudian dilakobkan kepada Wasil bin Atha sebagai orang ataupun seorang murid yang membangkang, yang keluar dari halakohnya Syekh Hasan Basri, sehingga beliau disebut sebagai Mu'tazilah. Karena dia sebagai yang keluar dari barisan, dari halakohnya Syekh Hasan Basri, orang menyebutnya sebagai Mu'tazilah. Gitu. Kenapa? Dia lebih percaya pada ro'yu, kepada akal, tidak percaya kepada Al-Quran. Al-Quran di nomor 2 kan, di nomor 3 kan. Sangat berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang konsisten dari sejak Nabi sampai sekarang pun tetap Al-Quran di atas. Bagi Mu'tazilah, ro'yu dan atau akal pikiran.